Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Rahmadani 18.04.38. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjawab dari tugas pertemuan ke-12 dari mata pelajaran Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung saja soal pertama yaitu dari Bu Kelly, explain why is it important to capture and manage knowledge. Jawaban saya, salah satu tujuan knowledge management adalah menggunakan praktik dan teknologi perusahaan untuk manfaat pengetahuan perusahaan. 5 alasan penting kenapa knowledge management itu diperlukan bagi setiap organisasi, yaitu yang pertama, mempercepat akses terhadap informasi dan pengetahuan. Knowledge management mempermudah pencari informasi atau orang yang memegang informasi yang dibutuhkan. Ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang memungkinkan karyawan bekerja lebih baik. Yang kedua yaitu meningkatkan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga menciptakan inovasi dan perubahan. Dan yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi tim unit operasi dan proses bisnis organisasi. Yang kelima yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Pertanyaan kedua yaitu compare and contrast basic knowledge and explicit knowledge. Jawaban saya, basic knowledge merupakan suatu pengetahuan yang tidak mudah digambarkan dan dibagikan. Pengetahuan ini berupa suatu pengalaman keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu di mana pengetahuan tersebut belum terdokumentasikan. Pengetahuan ini didapatkan atau berkembang melalui interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Tingkat explicit knowledge yaitu merupakan suatu pengetahuan yang telah berhasil terdokumentasikan yang memiliki suatu sifat struktural, sistematis, dan mudah untuk dikomunikasikan dan dibagikan kepada orang lain. Pengetahuan ini dapat berupa buku, jurnal, karya ilmiah, referensi, atau lainnya. Pengetahuan ini didapatkan dan berkembang dari isi dan informasi yang ada di dalamnya. Pertanyaan ketiga yaitu explain how knowledge management infrastructure and knowledge management mechanism becoming fundamental requirement to make knowledge management system run well. Jawaban saya, infrastruktur knowledge management menyediakan dukungan untuk mengalokasikan sumber daya, mengambil keputusan, dan berpraktek yang inovatif, sehingga aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan, penyimpanan, dan penyebaran pengetahuan dapat berjalan dengan baik. Dalam lingkungan organisasi yang berbasis pengetahuan, manajer biasanya merangkap menjadi seorang knowledge worker, yaitu sebagai seorang fasilitator maupun juga menjadi seorang partner, ketimbang menjadi seorang pengelola dan pengatur penugasan kerja dan aktivitas yang ada. Infrastruktur teknologi menyediakan mekanisme dan alat di mana individu yang ada dapat saling bertukar untuk membagikan informasi dan pengetahuan. Infrastruktur sosial membantu mata rantai antara pencatat pengetahuan dan penyebaran pengetahuan dengan cara berikut. Yang pertama, mengarahkan dan mendorong terjadinya interaksi sosial maupun profesional antara anggota organisasi dengan kolega, klien maupun dengan stakeholder lainnya. Memberikan wawasan pada konteks pengetahuan termasuk nilai dan prioritas yang harus dijalankan, membantu menciptakan arti dan mengidentifikasi tujuan aktivitas yang dijalankan. Mengarahkan pemahaman anggota untuk memprioritaskan hal apa yang penting secara strategis. Pertanyaan yang keempat yaitu menjelaskan contoh perusahaan Indonesia yang telah menerapkan knowledge management system tersebut. Paparkan perubahan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan knowledge management system tersebut. Yaitu contohnya PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan Indonesia yang berhasil dalam penerapan knowledge management. Misi dari Unilever Indonesia ini sendiri adalah meningkatkan vitalitas hidup. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk inovatif, unggul, dan ekonomis. Dan selama ini tujuan Unilever Indonesia tetap sama, yaitu di mana kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Membuat pelanggan merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan lewat brand dan jasa yang kami berikan yang bisa bermanfaat bagi konsumen. Penerapan knowledge manajemen yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia tadi adalah yang pertama, komunikasi pemasaran yang bersifat one of voice. Yang kedua yaitu pengembangan SDM, dan yang ketiga yaitu budaya coaching. Dan yang keempat, budaya sharing knowledge. Pertanyaan kasusnya itu, how is knowledge management relate to Sargent and Laudi's business model?
Manajemen pengetahuan terkait dengan model bisnis Sargent dan Laundry karena mereka menyediakan layanan teknik, manajemen proyek, dan konsultasi yang komprehensif untuk pengembang listrik dan transmisi daya yang kompleks. Sargent and Laundry terkenal karena pengetahuan besinya, keahlian dan pekerjaannya yang berkualitas tinggi. Sekitar 87% dari 2.500 karyawannya adalah insinyur dan desainer. Perusahaan bangga akan kedalaman pengetahuan para ahli karyawannya dan loyalitas mereka kepada perusahaan. Rata-rata karyawan bertahan di perusahaan selama 15 tahun, seringkali lebih lama. Sargent and Laundry mencoba memanfaatkan stafnya secara silang dalam berbagai jenis pekerjaan karena mereka yakin mereka adalah seorang orang terbaik untuk pekerjaan itu. Mereka juga memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan, alat, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai keunggulan sepanjang karir mereka. Yang kedua yaitu identify the knowledge management problem faced by Sargent and Laundry. What management organization and technology factor contribute to this problem? Jawaban saya, faktor manajemen Sargent and Laundry mengetahui bahwa pertama, sekitar setengah dari karyawan perusahaan yang paling berpengalaman, termasuk insinyur, desainer, dan ahli tenaga, akan memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun 2015. Ketika mereka keluar perusahaan, mereka akan membawa pengetahuan bisnis yang penting bersama mereka. Bagi organisasi, meskipun teknisi memiliki akses ke database pengetahuan tentang proses dan prosedur perusahaan yang terdokumentasi, pengetahuan yang diam para ahli lebih sulit ditangkap. Perusahaan merekrut sekelompok besar rekrutan baru dengan sangat cepat untuk menggantikan para pensiunan. Perusahaan perlu menemukan cara untuk mentransfer keahlian karyawan pengalaman termasuk pengetahuan tersembunyi mereka kepada karyawan baru dimanapun mereka berada. Kemudian teknologinya yaitu pelatihan perusahaan dan fasilitas pembelajaran perlu dipusatkan dan dirombak untuk memudahkan para ahli berbagai pengalaman dan keterampilan industri secara pengetahuan yang diam-diam. Pertanyaan ketiga yaitu describe the solution select for this problem. What is effective? Why or why not? How must it change the firm operation and decision making? Jawaban saya, menurut saya solusi yang paling dipilih perusahaan efektif. Perusahaan memutuskan untuk mengubah model pembelajaran dan menerapkan platform manajemen bakat baru berdasarkan sistem manajemen pembelajaran sukses faktor. SAP Success Factor adalah rangkaian perangkat lunak menjadi SDM berbasis cloud yang mengintegrasikan perangkat lunak untuk mengarahkan dan melatih karyawan baru, bisnis sosial, dan alat kolaborasi. Sistem manajemen pembelajaran, manajemen kinerja, perangkat lunak perekrutan, dan analitik SDM untuk memungkinkan perusahaan mengolah karyawan secara lebih strategis dan memaksimalkan kinerja mereka. SAP Success Factors menyediakan kemampuan terperinci untuk melaporkan dan melacak pengembangan karyawan bekerja sama dengan berbagai ahli dan pakar. Sargent and Laundry menggunakan SAP Success Factors untuk mengembangkan berbagai program pelatihan dan rencana pembelajaran untuk teknologi tertentu. Pertanyaan terakhir yaitu was management organization and technology issues had to be addressed in selecting and implementing the solution. Jawaban saya, isu-isu yang harus dihadapi dan memiliki solusi tersebut adalah yang pertama manajemen. Bagi manajemen, Sargent and Laundry menginginkan lebih banyak diskusi dan umpan balik tentang beberapa baik kinerja harian mereka sehingga perusahaan menerapkan SAP Jam, yaitu program sosial berbasis cloud SAP. Penggunaan SAP Jam semakin memudahkan karyawan untuk berbagi pengetahuan seringkali secara real time. Bagi organisasi, platform sosial baru Sargent and Laundry menampilkan forum diskusi online yang mencakup segala hal. Karyawan baru yang memiliki pertanyaan dapat berhubungan pakar melalui SAP Jam hanya dengan beberapa klik pada mouse. Para ahli nantinya menanggapi pertanyaan dengan berbagai pengalaman mereka. Dan bagian teknologinya yaitu fokus utama SAP Jam adalah pada grup diskusi ketika menggunakan masuk. Mereka disediakan berada yang menunjukkan secara grup diskusi. Mereka dapat menulis feed tertentu atau seluruh grup untuk melihat topik menarik dan melihat bagaimana pemecahan masalah yang dibahas pada forum melalui pertemuan, referensi, dan solusi yang mungkin berguna. Baik, sekian dari jawaban saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.